Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Gultom, NIM 2100220012, Prodi Teknik Mesin S1. Di sini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Teknik Perawatan 1 yang diampu oleh dosen Insinyur Yohanes Agus Jayatun MT. Langsung saja kita akan membahas tentang korosi. Yang pertama, definisi korosi. Korosi adalah pengkaratan atau kerusakan permukaan logam berlangsung dengan sendirinya akibat adanya interaksi kontak dengan lingkungan di mana logam tersebut berada. Korosi adalah reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Adapun jenis-jenis korosi. Yang pertama, korosi sumuran, pinting corrosion. Korosi yang disebabkan oleh komposisi logam yang tidak homogen sehingga pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur, seperti yaitu pada digambar seperti ada bentuk bolong-bolong atau ya seperti pecahan. Adapun korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara pilih bahan yang homogen yang pertama, yang kedua diberikan inhibitor, yang ketiga diberikan coating. Selanjutnya, korosi celah adalah korosi lokal yang terjadi pada celah di antara dua komponen mekanisme. Terjadi korosi celah ini diawali dengan terjadi korosi merata di luar dan di dalam celah sehingga terjadi oksidasi logam, reduksi oksigen. Apabila oksigen di dalam celah telah habis sedangkan oksigen di luar celah masih banyak, maka akibatnya permukaan logam yang berhubungan dengan bagian luar menjadi katode dan permukaan logam di dalam celah menjadi anode, sehingga terbentuk celah yang terkorosi. Korosi tidak tampak di luar sangat merusak konstruksi. Ya seperti di gambar ini, yaitu seperti di celah-celah ya. Selanjutnya, korosi galvanik. Korosi galvanik terjadi apabila dua logam yang tidak sama dihubungkan dan berada di lingkungan yang korosif. Saat terjadi kontak secara listrik kedua logam yang berbentuk potensial tersebut akan menimbulkan aliran elektron atau listrik di antara kedua logam. Salah satu dari logam tersebut akan mengalami korosi, sedangkan logam yang lainnya akan terlindungi. Logam yang mengalami korosi adalah logam yang memiliki potensial lebih rendah. Ya, seperti itu, seperti digambar ya. Yang selanjutnya, korosi merata. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara lembab, sehingga makin lama makin menipis. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara yang pertama, diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Yang kedua, diberi proteksi katodik. Yang ketiganya yaitu pemeliharaan material yang tepat. Korosi erosi. Korosi erosi adalah korosi yang terjadi karena kausan dan menimbulkan bagian kasar sehingga mudah terjadi korosi. Korosi ini juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras sehingga mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama, diberi coating dari zat agresif, yang kedua diberikan inhibitor, yang ketiga hindari aliran fluida yang terlalu deras. Lalu mekanisme pembentuk korosi erosi yang pertama yaitu terjadi gelembung udara yang menempel di permukaan lapisan pelindung logam karena aliran turbulen dalam pipa.
Yang kedua, gelembung udara tersebut mengikis dan merusak lapisan pelindung. Yang ketiga, laju korosi semakin meningkat sehingga membentuk cengkungan. Ya, selanjutnya, korosi retak tegang. Korosi retak tegang terjadi pada paduan logam yang mengalami tegang tarik statis di lingkungan yang korosif. Korosif retak fatik terjadi akibat tegangan yang berulang di lingkungan korosif. Ya. Selanjutnya, korosi intergranular. Korosi ini adalah bentuk korosi yang terjadi di batas butirnya. Misalnya pada baja tahan karat austenitik yang diberi perlakuan panas pada temperatur 425 sampai 815 derajat Celcius. Karbida krom akan mengendap di batas butir dengan kandungan krom di bawah 10%. Di daerah pengendapan tersebut akan mengalami korosi dan menurunkan kekuatan baja tahan karat tersebut. Ya, seperti di gambar ini ya. Itu. Adapun cara penanggulangan korosi yaitu pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dan mengalirkan gas CO2. Yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan juga air. Pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ngecatnya. Lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika cat tergores atau terkelupas maka korosi mulai terjadi dan dapat menyebar di bawah cat masih utuh. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada kapal, jembatan, dan mobil. Yang keduanya yaitu memberi oli atau minyak. Lapisan oli bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Harus dioleskan secara berkala. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah bagian bergerak dari mesin seperti mesin mobil. C. Yang ketiganya, memberi lapisan plastik. Lapisan plastik mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika plastik terkelupas, korosi mulai terjadi. Contohnya menggunakan teknik ini adalah pada barang-barang dapur seperti rak pengering. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salahnya dalam berbicara. Ya, sekian dan terima kasih.